Ya, atas permintaan Hairunisa ya, hari ini saudara akan melaksanakan ujian sidang ya. Bukan on cam Mas Didik, Pak Didik. Oke. On cam harus pakai on cam. Oke. Atas permintaan Hairunisa hari ini silakan melaksanakan ujian sidang ya. Saya persilakan kepada Hairunisa untuk mempresentasikan skripsinya selama 15 menit ya. Setelah itu nanti saya akan coba memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan skripsinya. Silakan ke Hairunisa. Baik, terima kasih Pak Dik. Izin share screen ya Pak. Iya, oke. Apa sudah terlihat? Oke, ya. Sudah terlihat? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, terutama untuk Bapak Dr. Sparta selaku dosen pembimbing skripsi saya, dan Pak Dik Saleh Sadikin dan Ibu Nova Novita selaku dosen penguji, dan Mbak Devita, serta sivitas akademik yang telah membantu kepengurusan sidang saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Salsabilah, mahasiswa Indonesia Banking School, jurusan akuntansi dengan NIM 2018-12-10070. Izinkan saya pada siang hari ini untuk memaparkan hasil penelitian atau final skripsi saya yang berjudul Pengaruh Green Counting Disclosure terhadap harga saham dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada bank umum konvensional di Indonesia selama sebelum dan masa pandemi. Berawal dari latar belakang permasalahan yaitu hadirnya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020, bukan hanya sektor kesehatan saja yang terdampak, namun sektor keuangan dan lalu lintas ekonomi juga sempat terguncang. Untuk pasar modal bisa dilihat dari indeks harga saham gabungan itu sempat turun tajam dan menyentuh level terendahnya di Rp4.194 pada 20 Maret 2020. Sektor perbankan pun salah satu sektor yang terdampak COVID-19 dilihat dari harga saham penutupnya mengalami penurunan. Di sini terdapat 5 bank yang mayoritas mengalami penurunan harga saham, di mana bank tersebut memiliki total aset terbesar di Indonesia, mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Namun memang pada tahun 2021 mayoritas juga mengalami kenaikan seiring dengan pemulihan ekonomi sepanjang tahun 2021. Lalu di sini Kemenperin memberikan penghargaan perusahaan yang menerapkan industri hijau. Di tahun 2021 ada penghargaan industri hijau yang diberikan itu kepada 137 perusahaan dan sertifikat industri hijau kepada 7 perusahaan industri. Yang menjadi sorotan di sini yaitu di data BPS mencatat bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 13.000 sentra industri. Dapat dilihat bahwa di sini masih rendahnya kesadaran perusahaan dalam menerapkan industri hijau. Salah satunya dengan menggunakan penerapan Green Counting Disclosure. Lalu penurunan harga saham tadi diiringi dengan penurunan pendapatan bank tersebut yang dilihat dari rasio profitabilitas yang diukur menggunakan ROA. Kontribusi pada penelitian ini, objek penelitian pada kali ini itu menggunakan objek penelitian pada sektor perbankan yaitu bank umum konvensional dan menggunakan data terbaru dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dan penelitian ini juga menambahkan variabel demi COVID untuk melihat perbandingan pada sebelum dan selama adanya pandemi dan menambahkan variabel kontrol bank size dan NPL. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penerapan Green Counting Disclosure terhadap harga saham bank umum konvensional pada saat sebelum dan masa pandemi, dan bagaimana peran profitabilitas dalam pengaruh penerapan Green Counting Disclosure terhadap harga saham bank umum konvensional pada saat sebelum dan masa pandemi. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Green Counting Disclosure terhadap harga saham bank umum konvensional pada saat sebelum dan masa pandemi, dan juga untuk mengetahui dan menganalisis peran profitabilitas dalam pengaruh penerapan Green Counting Disclosure terhadap harga saham bank umum konvensional pada saat sebelum dan masa pandemi. Dan manfaat penelitian pada kali ini yaitu bermanfaat untuk peneliti, akademisi, perbankan, dan juga investor. Green Theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori legitimasi dan teori signaling dengan variabel dependen yaitu menggunakan harga saham, independen menggunakan Green Counting Disclosure, dan moderasi menggunakan profitabilitas.
Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini untuk hipotesis yang pertama yaitu green counting disclosure berpengaruh positif terhadap harga saham. Hipotesis yang kedua, pandemi COVID-19 berpengaruh negatif terhadap harga saham. Dan hipotesis yang ketiga, peran profitabilitas memperkuat pengaruh green counting disclosure terhadap harga saham. Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Lalu objek penelitian pada kali ini yaitu perusahaan yang termasuk dalam kategori bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2021. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kolerasional yang menggunakan data sekunder berasal dari laporan tahunan yang dipublikasi baik di Bursa Efek maupun di website resmi dari masing-masing bank. Teknik penghimpunan data pada penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan metode dokumentasi, serta teknik pengambilan sampelnya menggunakan pervasive sampling dengan kriteria perusahaan bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dan perusahaan bank konvensional yang menerbitkan annual report, baik di website resmi perusahaan masing-masing ataupun di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan pada penelitian kali ini menggunakan aplikasi View 9 dan analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis persamaan regresi menggunakan 4 model regresi sebagai berikut. Lalu untuk variabel dependennya itu menggunakan proxy return saham yang diformulasikan harga saham pada periode T diambil dengan harga saham pada periode T-1 dibagi dengan harga saham pada periode T-1. Lalu untuk variabel independent green counting-nya diproyeksikan menggunakan indikator environmental counting and reporting score, di mana dengan formulasinya jumlah indikator yang disebutkan dalam laporan dibagi dengan 12 lalu dikalikan 100%. Lalu variabel independen selanjutnya itu pandemi COVID, yang mana diukur menggunakan demi variabel, di mana diberi poin 1 untuk masa pandemi dan diberi poin 0 untuk masa sebelum pandemi. Lalu untuk variabel moderasi, profitabilitas diproyeksikan dengan ROA yang dirumuskan dengan net income dibagi dengan total aset. Lalu untuk fund size, variabel kontrolnya diukur menggunakan rumus lawan total aset. Lalu untuk NPL diproyeksikan dengan rumus NPL dibagi dengan total kredit lalu dikali 100. Lalu di sini juga menggunakan analisis regresi data panel yang terdiri dari uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Lalu menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedentisitas, dan uji autoklarasi. Lalu menggunakan uji koefisien determinasi, dan untuk teknik uji hipotesisnya menggunakan uji T atau uji parsial. Lanjut ke bab 4 untuk hasil penelitiannya. Objek pada penelitian ini untuk kriteria pemilihan sampel untuk model regresi pertama dan regresi 3 itu dari bank umum, perusahaan bank umum konvensional terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sejumlah 42, lalu dikurangi dengan perusahaan bank umum konvensional yang belum IPO pada periode penelitian yaitu 2 perusahaan. Jumlah perusahaan yaitu 40 untuk periode observasinya selama 3 tahun. Untuk jumlah observasi model regresi pertama yaitu 120 dengan outliers 12, lalu total observasi model regresi 1 setelah outliers itu 108. Untuk regresi ketiga, jumlah observasinya itu 120 dengan outliers 13 dan total observasi regresi 3 setelah outliers itu 107. Dan untuk model regresi 2 dan 4, untuk kriteria sampelnya itu masih sama, menggunakan jumlah perusahaannya 40, periode observasinya 4 tahun. Untuk regresi 2, jumlah observasinya 160, dikurangi dengan data outliers 9, jadi jumlah total observasinya 151. Untuk regresi 4, jumlah observasinya 160, dikurangi dengan outliers 10, lalu total jumlah observasinya 150. Selanjutnya analisis statistik deskriptif. Dalam analisis statistik deskriptif ini, apabila ditemukan nilai mean lebih kecil daripada standar deviasi, artinya bahwa data variabel tidak cukup baik dan memiliki sebaran variabel yang luas. Dan sebaliknya, apabila mean lebih besar daripada standar deviasi, maka tidak mengalami penyimpangan data yang tinggi sehingga tidak berpotensi bias. Dan di sini untuk variabel harga sahamnya, pada data penelitian memiliki range dari minus 0,9 sampai dengan 3,02 dengan nilai tengah 0. Lalu untuk
green counting-nya memiliki range data pada penelitian 0 sampai dengan 0,6 dengan nilai tengah 0,3. Untuk variabel dummy COVID-nya dengan range data 0 sampai dengan 1 dengan nilai tengahnya 0. Untuk NPL, range data dari 0 sampai dengan 0,09 dengan nilai tengah 0,01. Untuk bank size dengan range data dari 27,2 sampai dengan 35,08 dengan nilai median 31,04. Untuk model regresi 4, untuk variabel harga saham dengan range data minus 0,991 sampai dengan 3,02 dengan nilai tengah minus 0,004. Untuk variabel green counting, range datanya dimulai dari 0 sampai dengan 0,66 dengan nilai tengah 0,33. Untuk ROA dengan range data dari minus 0,08 sampai dengan 0,03 dengan nilai tengah 0,005. Untuk variabel COVID-nya, range data dari 0 sampai dengan 1 dengan nilai median 0. Record itu kuliah sekemarin kamu sekali. Untuk variabel NPL dengan range data dari 0 sampai dengan 0,09 dengan nilai median 0,01. Lalu untuk size range data dari 27,2 sampai dengan 35,08 dengan nilai median 31,04. Lalu untuk analisis data panel, untuk uji Chow dapat dilihat bahwa probabilitas pada cross-section chi-square-nya di atas 0,05, maka di sini HO diterima. Dengan itu model yang cocok digunakan yaitu common effect model untuk regresi 2 dan regresi 4. Lalu untuk uji Hausman, dilihat bahwa probabilitas cross-section randomnya itu di atas 0,05, maka HO diterima. Dengan itu model yang cocok yaitu menggunakan random effect. Tapi untuk regresi 4, nilai probabilitas cross-section randomnya itu di bawah 0,05, sehingga HA diterima, yaitu model yang cocok digunakan yaitu fixed effect model. Lalu untuk diuji language multiplier, pada regresi 2 dan regresi 4 itu terlihat bahwa nilai probabilitas Breuch-Pagannya itu lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima, yaitu model yang cocok digunakan yaitu common effect model. Lalu hasil uji asumsi klasik untuk uji normalitas pada regresi 2 dan regresi 4, begitupun dengan regresi 1 dan regresi 3, nilai probabilitas Charcot-Pierre-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa regresi 2, regresi 4, maupun regresi 1 atau 3 yang tidak dipaparkan itu dalam penelitian ini terdistribusi normal, karena lebih besar daripada 0,05. Lalu untuk uji multikolinearitas pada regresi 2 dan regresi 4, begitupun dengan regresi 1 dan regresi 3, itu setiap variabel independennya pada model regresi penelitian menunjukkan angka di bawah 0,85. Hal tersebut mengindikasi bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi masalah dalam uji multikolinearitas. Lalu untuk uji heterokedastisitas, dapat dilihat bahwa model regresi 2 dan regresi 4, begitupun juga dengan regresi 1 dan regresi 3, nilai p-value-nya itu menunjukkan di atas 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Untuk autokolerasi, berdasarkan tabel di atas, nilai Darwin-Watson untuk model regresi dalam penelitian ini lolos uji autokolerasi. Untuk model regresi 1 juga lolos uji autokolerasi, namun untuk regresi 3 terkena autokolerasi. Lalu hasil regresi data panel. Dalam regresi data panel, itu menunjukkan jika probabilitasnya menunjukkan di bawah 0,05, maka variabel berpengaruh signifikan dengan melihat koefisiennya itu untuk menentukan positif atau negatif. Berikut hasil regresi data panel untuk regresi 2 dan regresi 4. Lalu coefficient determinasi. Model regresi variabel green counting mampu menjelaskan variabel harga saham dengan nilai adjusted R-square-nya sebesar untuk regresi 2, 9,51%, dan untuk regresi 4, 8,6325%. Saya dijelaskan oleh faktor di luar model penelitian. Lalu untuk uji parsial, untuk hipotesis pertama ditolak dengan nilai probabilitasnya di atas 0,05, maka hasilnya tidak signifikan. Lalu untuk hipotesis kedua ditolak dengan hasil probabilitasnya 0,03 di bawah 0,05, hasilnya signifikan namun positif. Lalu untuk hipotesis ketiga dengan hasil ditolak
dengan nilai probabilitasnya di atas 0,05, 0,46, yaitu hasilnya tidak signifikan. Pembahasan hasil penelitian. Untuk yang hipotesis pertama, pengaruh green counting disclosure terhadap harga saham. Pada penelitian kali ini menghasilkan bahwa green counting tidak berpengaruh terhadap harga saham. Penerapan green counting pada perusahaan bangun konvensional, baik sebelum dan masa pandemi, dasarnya masih bersifat sukarela dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Hal ini sejalan dengan temuan Febrianto 2016 dan Liu Jaya 2022. Di situ dikatakan bahwa green counting tidak menjadi salah satu poin penting investor dan stakeholder dalam menentukan pertimbangan keputusan investasi. Hal tersebut karena investor memiliki metode penilaian investasi yang berbeda-beda. Lalu bangun konvensional juga termasuk dalam perusahaan yang dapat dikatakan operasionalnya tidak secara langsung menyumbang pencemaran lingkungan atau menghasilkan limbah yang signifikan, melainkan fokus terhadap penghimpunan dan pembiayaan masyarakat sesuai dengan tugas bank. Lalu untuk yang kedua, pengaruh COVID-19 terhadap harga saham. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa COVID-19 berpengaruh positif terhadap harga saham. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Apriani dan Agustin 2022 dan juga penelitian Tambunan 2020. Apriani dan Agustin 2022 menyatakan bahwa pandemi COVID-19 saat yang paling tepat untuk berinvestasi atau membeli saham di mana banyak orang yang menjual harga saham dengan sangat murah. Di sini dapat dilihat bahwa risikonya memang tinggi, namun adanya opportunities yang besar dalam berinvestasi. Lalu pada penelitian Tambunan 2020, terdapat data dalam penelitian tersebut yang menunjukkan bahwa pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2020, saham terbanyak diminati yaitu saham pada sektor keuangan. Juga dalam bulan Juni 2020 menyatakan bahwa saham-saham pada sektor keuangan memiliki nilai kapitalisasi pasar tertinggi dibanding dengan sektor industri yang lainnya. Lalu pada data sampel penelitian ini menunjukkan 7 perusahaan yang mengalami peningkatan return saham dari sebelum dan masa pandemi secara berturut-turut, dan hanya terdapat 5 perusahaan yang mengalami penurunan berturut-turut, serta sisanya cenderung stabil atau tidak terlalu signifikan. Lalu untuk hasil yang ketiga, pengaruh green counting disclosure terhadap harga saham dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini bahwa profitabilitas tidak memoderasi pengaruh green counting disclosure terhadap harga saham. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Marianti dan Haryono 2020 yang menyatakan bahwa green counting tidak mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Di dalam penelitian tersebut juga mengatakan bahwa informasi yang diungkapkan dapat dipengaruhi oleh kategori industri perusahaannya, dan juga adanya biaya yang dikeluarkan dalam penerapan green counting perusahaan yang dapat menilai bahwa hal tersebut adalah pengeluaran investasi dan dapat menyebabkan berkurangnya laba perusahaan. Lalu, sejalan juga dengan penelitian Astuti dan Zulkarnain 2020 dan Nurdin 2017 yang menyatakan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa ROA bukan satu-satunya indikator yang dijadikan sebagai penilaian investor dalam berinvestasi, melainkan banyak yang disebabkan oleh beberapa faktor. Lalu untuk variabel kontrolnya yaitu NPL, menunjukkan hasil bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap harga saham. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Yani dan Santosa 2020 dan Fordian 2018. Persentase NPL yang tinggi akan memberikan dampak negatif pada penurunan atau bahkan hilangnya pendapatan yang secara tidak langsung dapat meningkatkan resiko investor. Dampak negatif yang dapat mengurangi jumlah modal dan berdampak pada penyaluran kredit pada periode selanjutnya. Karena semakin tinggi nilai NPL, maka akan memperbesar biaya yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba dan kinerja perusahaan. Lalu untuk bank size pada penelitian ini, yaitu menghasilkan bahwa bank size berpengaruh negatif terhadap harga saham. Hal itu tersebut dengan sejalan dengan penelitian Harsalim 2013 dan Hussein dan Mahmud 2015. Karena ukuran perusahaan mengalami anomali yang dapat menyebabkan saham perusahaan yang berukuran kecil itu dapat memiliki return saham yang lebih tinggi. Untuk implikasi manajerialnya, pengungkapan green counting memang suatu hal yang dapat memberikan sinyal positif terhadap investor, karena dianggap adanya kepedulian terhadap lingkungan, sehingga dapat menciptakan citra positif dari masyarakat. Namun di sisi lain, juga bisa menjadi bahan pertimbangan karena penerapan tersebut adanya alokasi biaya yang dapat mempengaruhi laba perusahaan. Dan itu juga tergantung dengan karakter investor dalam penilaian berinvestasi. Namun sektor perbankan juga masih dianggap rendah pengungkapannya, karena hal tersebut
tidak berpengaruh terhadap harga saham, karena operasional bisnis perbankan itu tidak memiliki keterlibatan langsung dalam penyumbang limbah dan pencemaran yang signifikan. Kegiatannya berfokus pada penghimpunan dan pembiayaan, sehingga pengungkapan green accounting tidak menjadi prioritas dalam keputusan berinvestasi. Kesimpulan dalam penelitian ini, dengan sampel akhir sebanyak 40 perusahaan dengan observasi 5 tahun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel green accounting disclosure tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, baik sebelum pandemi atau semasa pandemi. Dan variabel COVID tidak memiliki pengaruh ya. Variabel COVID-19 memiliki pengaruh positif terhadap harga saham, lalu variabel ROA tidak dapat memoderasi pengaruh green accounting disclosure terhadap harga saham. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sampel penelitian menggunakan perusahaan yang memiliki keterlibatan langsung dalam isu lingkungan seperti Consumer Goods, lalu mengembangkan penelitian dengan menggunakan atau menambahkan variabel lain sehingga dapat mengungkapkan manfaat lain yang ditawarkan dalam variabel green accounting disclosure. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Sidang, Pak Dik. Nah, oke, terima kasih. Bu Nova udah masuk ya? Halo Bu Nova. Ya, Pak. Nah, silakan. Oke. Pak, saya boleh setelah Bapak nggak, Pak? Berapa? Masih ini nih, yang dari mahasiswa belum keluar nih saya nih, Pak. Lagi di acara hima bentar, Pak. Oke. Oke, saya tanya dulu deh. Saya tanya duluan ya. Oke, Indonesia. Iya, Pak. Oke, tadi saya lihat ada 4 persamaan regresi ya. Iya, Pak. Nah, yang satu tuh untuk apa? 2, 3, 4. Nah, yang kamu tampilkan kan 2 sama 4 ya? Iya. Oke, kamu jelaskan yang 1, 2, 3, 4. Untuk regresi pertama itu untuk ini Pak, pengaruh green accounting terhadap harga saham namun sebelum pandemi. Untuk regresi 2, pengaruh green accounting terhadap harga saham pas sesudah pandemi. Ada variabel demi COVID-nya. Untuk yang regresi yang ketiga itu sesudah pandemi ke masa pandemi kayaknya. Iya, Pak. Belum selesai pandemi. Ya. Ya, masa pandemi. Lalu untuk regresi yang ketiga itu untuk green accounting terhadap harga saham lalu dimoderasi dengan ROA, tapi sebelum pandemi. Untuk regresi keempat, itu green accounting terhadap harga saham yang dimoderasi oleh ROA semasa pandemi. Jadi semuanya kamu gunakan? Iya, itu semua saya gunakan. Cuman waktu itu ada saran dari Bu Nova untuk sidang dipaparin yang adjusted SQR-nya paling tinggi aja. Jadi tadi saya maparin untuk regresi 2 dan regresi 4. Karena itu adjusted SQR-nya lebih besar dibanding 4 regresi itu, Pak. Oke. Bisa saya lihat datanya, data mentahnya? Boleh, Pak. Regresi 1, 2, 3, 4. Dari kamu saya... ambil data ya, dari kamu ambil data, kamu masuk ke worksheet kan ya? Iya, berarti langsung di data panel ya, Pak? Enggak, sebelumnya. Sebelum data panel, kamu pakai worksheet kan ya? Iya, Pak. Pakai worksheet kan? Iya, sebentar, Pak. Sebentar ya, Pak, lagi loading. Excel ya. Sudah terlihat belum, Pak? Belum. Ya, oke. Ya, ini untuk profit
profitabilitas untuk ROA-nya. Total aset ya. Oke, Ya. total aset. Net income per total asset. Ini untuk green counting-nya. Nah, green counting. Ya. Itu datanya dari mana tuh? Yang disclosure 0,33 kamu lihat dari mana itu? Dapat Oh, itu. 0,33. Itu dari total indeks yang Skornya. disebutkan. Skornya ya. Ya, total indeks skor yang disebutkan, yang saya kasih skor. Nah, 4. Kamu bisa katakan tempat dari mana? Coba bisa. Oh, Gitu. saya menyebutkan 4 skor ini kan proxy saya itu menggunakan 12 indikator penilaian. Jadi konten analisis Pak saya. Jadi 12 itu saya lihat di laporan itu disebutkan atau tidak. Nah, itu ada laporannya nggak? Ada. Coba lihat. Kamu sana skor yang 4 ya. Oke. Laporannya. Ini Bang. Kebanyakan 4 ya. Iya, ini 4. Mana ya Pak, lagi-lagi. Indeks C5, C8, 10, C12. Sebentar ya Pak, mau File PDF-nya kamu punya nggak? Punya. Ini Pak PDF ya? Coba. Kok nggak ke share screen ya Pak? Bentar. Oh Pak. Saya stop sharing dulu. Jadi saya satu tab dulu ya. Sudah terlihat belum Pak? Loading. Oke. Jadi kamu nyatakan tadi 4 ya? Atau dari mana tuh? Bentar Pak.
Sosial. Nah, ini Pak. Kamu katakan 4 dari mana tuh? Tadi kan C5. C5 itu kan indikatornya energi saving, penghematan energi. Nah, di sini perusahaan itu melakukan penghematan energi pada biaya listriknya, terus juga airnya. Itu termasuk penghematan energi ya, Pak. Itu saya kasih poin 1. Itu yang nomor 1 nggak dihitung juga? Cuma di energi aja? Iya, itu penggunaan kertas juga, Pak. Tapi itu juga masuk buat pengungkapan mereka kepedulian terhadap perubahan iklim juga. Itu kan termasuk limbah yang salah satu upaya buat... Yang ini kamu, skornya berapa yang ini? 4 ini? 5? Ya, yang 1 ini, Pak, penghematan energi. Terus penggunaan air secara bijak. Yang sampah nggak? Yang atas tuh nggak dihitung? Yang kertas hitung juga, Pak. Itu 4 juga. 4? Ya, itu termasuk. Ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ya. 1, ya, 2, terus, 3, ini 5 dong. Yang kamu tanda kasih 5? Enggak, Pak. Maksudnya penghematan energinya tuh udah termasuk listrik. Listrik sama air tuh udah satu paket gitu kan, Andre? Oke, sama air. Oke, terus? Ya, terus penggunaan kertasnya itu 2. 2, oke. Terus penanaman tanaman itu. Pembagian benih ke masyarakat itu kan termasuk penanaman. Itu 3. 3, terus? Terus ini, pengurangan limbah, pengurangan kertasnya itu. Penggunaan kertas. 4. Ya. Oh, jadi ini 4 ini. Ya. Oke, nah, masuk ke worksheet-nya udah. Masuk ke worksheet-nya. Bentar ya, Pak. CO dan Share. Sudah terlihat, Pak? Ya, tadi kan yang disebutkan 4. Terus total untuk proxy saya tuh indikatornya ada 12. Jadi 4/12 dikali 100%. Itu, Pak. Perhitungannya. Nah, oke, terus dari sini masuk ke regresinya deh. Regresi model 1-nya. Bentar, Pak. Ini, Pak. Ini, oh ini. Ini regresi 1 pakai ini yang sebelum pandemi. Oke, mana mau? Ini diregresiin semuanya? Iya, Pak. Oke. Ini sebelum pandemi, nah setelah pandemi? Sebenarnya saya sama aja, Pak. Saya pakai ini juga. Cuma nanti pas di rumus if-use-nya kan saya nggak masukin si ROA-nya ini. Sama, Pak. Ini. Cuman beda di ROA-nya aja. Ya, kamu yang bilang pandemi di mana pandemi? Ada sebelum pandemi di mana? Ini pandemi, sebelum pandemi. Oh, dari ini tahunnya. Ini yang pandemi, yang sebelum pandemi dan semasa pandemi. Jadi regresi sampai 2019 saja gitu? Iya, Pak. Terus yang setelah pandemi dari 20 ke 21 gitu? 19 ke 21? 18 sampai 21 untuk yang pandemi. Kalau yang nggak pandemi, 17 sampai 19. Oke. Oh iya, gitu itunya. Terus hasilnya gimana? Hasilnya untuk green counting itu nggak berpengaruh terhadap harga saham. Ya, untuk yang kapan tuh? Di model 1? Iya. Di model 1 sudah berpengaruh? Iya. Hasilnya semua sama sih, Pak, untuk regresi 1 sampai regresi. Coba lihat. Kan green counting sudah berpengaruh harga saham. Coba persamaan nih mana? Persamaan regresinya, Pak. Hasil persamaan regresinya mana? Oh, di PPT, Pak. Bentar ya. Saya stop sharing. Yang persamaan 1 tuh. Sebentar, Pak. Laptop saya.
PPT saya terlihat nggak Pak di sini, Pak? Belum. Oh, belum ya? Beda screen aja. Sudah terlihat belum, Pak? Bisa. Oke. Ya. Sebentar, Pak. Nggak bisa gerak. Hmm. Hasilnya ya, Pak. Nah, ini untuk ini yang regresi 2, Pak. Kata kamu regresi satu untuk dia apa? Oh, regresi 1 saya nggak masukin ke PPT, Pak. Karena yang saya masukin ke PPT tuh yang adjusted square-nya yang lebih tinggi aja dibanding yang lain. Kata kamu tadi pertama green accounting tidak berpengaruh terhadap harga saham. Iya. Di model 2 gitu juga? Iya, sama Pak, nggak berpengaruh juga. Oke. Terus tadi saya lihat di ininya di bawah ERS apa? Saya ERS apa? Di atas NPL. ERS itu green counting-nya, Pak. Environment. Terus DP? DP itu demi variabel COVID. Variabel. Ya. Terus ini yang berpengaruh cuma pandeminya aja. Iya, COVID. NPL sih, Pak, sama size. Oke. Yang variabel moderasi apa yang mana? Ya, ini Pak, regresi 4 moderasi. Oh, ini nggak ada moderasi. Moderasi juga nggak berpengaruh signifikan, Pak, jadi nggak memoderasi. Yang mana? Moderasi. Yang ini, Pak, yang dikali ERS, dikali RO. Oke. Ya, terus hasilnya gimana? Jadi lemah. Karena dia tidak memoderasi malah, Pak. Nah, memperkuat atau memperlemah gitu. Iya, jadi dia tidak signifikan hasilnya, jadi tidak memoderasi. Ya, variabel moderasi itu apa sih? Dia memperkuat atau memperlemah pengaruh independen terhadap dependen. Nah, sekarang kaitkan dengan penelitian kamu gimana nih variabel moderasi ini? Oh, kalau saya lihat di sini dari memperlemah memperkuat kan gitu. Iya, Pak. Gimana nih menurut kamu nih? Tapi kalau menurut saya dari hasilnya aja dia nggak signifikan, dia tidak bisa mempengaruhi. Bagaimana dia bisa memperkuat ataupun melemahkan gitu, Pak. Kalau hasilnya aja nggak signifikan gitu, tidak berpengaruh sama sekali gitu untuk si ROA dikali ES-nya itu kan tidak berpengaruh. Kan variabel moderasi sebenarnya dua, memperkuat atau memperlemah. Iya, Pak. Nah, yang punya kamu jawabannya atau gitu? Saya tidak mampu memoderasi, Pak. Oh, tidak mampu memoderasi. Iya, jadi ROA tidak mampu memoderasi, memperkuat atau memperlemah si pengaruh independen terhadap dependennya. Gitu. Masuk ke deskriptif datanya, deskriptif statistiknya. Ini. Oke. Artinya apa tuh? Mau jelaskan yang untuk yang HS secara statistik tuh antara maksimal dan minimalnya itu gimana? Kalau misalnya untuk harga sahamnya, tadi dalam data di penelitian saya itu range penilaiannya itu minimalnya 0 sampai dengan minus 0,91 sampai dengan 3,0. Nilai mediannya harga saham tuh ya? Iya. Kalau bisa 3,0 harga saham, kamu hitungnya gimana? Itu kan masuk ke rumus saya, Pak. Apa gimana rumusnya? Kalau harga saham kan saya pakai rumus harga saham periode T diambil harga saham periode T-1 per harga saham periode T-1. Perubahan harganya? Iya.
perubahan harga sama tahun sebelumnya jadinya. Terus Kalau OERS berarti di data saya tuh range-nya nilai paling kecilnya tuh 0, pengungkapannya 0, paling tingginya tuh 0,66, mediannya 0,33. Berarti di sini masih rendah. sekarang dari yang harga saham yang 3023 bisa kamu tunjukkan harga sahamnya bank mana, bisa nggak? Oh, ada Pak. Kalau misalnya untuk regresi 2, itu nilai maksimalnya di Bank Maspion Indonesia. Terus kalau minimumnya di Bank Mayapada Internasional. Oke, terus bawahnya. Terus untuk green counting-nya, nilai maksimalnya itu di Bank BNI sama di Bank CIMB Niaga. Kalau untuk minimumnya ada di Bank IBK Indo, Kapital Indo. Banyak ya? Iya, karena banyak juga yang belum pengungkapan green counting itu. Karena kan nilai minimumnya ada 0. Iya, oke. Terus yang keempat Ya, sama terus, aja ya? Ya. Sama, terus yang ROA-nya? Kalau untuk ROA, itu nilai maksimalnya di Bank Mestika Dharma, dan untuk nilai terendahnya itu di Bank Jago. Oke. Terus sudah. Sekarang ke ininya, ke statistiknya. Kenapa? Pengujian hipotesanya gimana? Oh, pengujian hipotesis. Ini, Pak. Jadi yang pengujian hipotesa menggunakan regresi 2 dan 4. Iya, untuk hipotesis pertama, itu regresi 1. Oh, yang ini. Iya, regresi 1 dan regresi 2, Pak. Kan sebelum pandemi, selama sebelum dan sesudah pandemi. Berarti ada 2 pengujian? Iya. Pengujian pertama yang mana? Ya, regresi 1 sama regresi 2, Pak. Untuk yang hipotesis pertama. Ini yang mana itunya? Itu pengujian koefisiennya mana? Ini yang ada di layar regresi berapa? Yang di layar regresi 2 sama regresi 4, Pak. Yang saya paparin. 2 sama 4 digabung? Uji T, dalam uji T ini saya tanya nih. Enggak, Pak, nggak digabung, semua pisah. Mencoba kalau yang persamaan 2 gimana uji T-nya? Persamaan 2. Kamu uji T ini koefisien determinasi kan ada nih, regresi 2 dan 4. Iya, Pak. Oke, yang uji T-nya 1 aja? Enggak, Pak, semuanya, Pak. Semua yang mana? 2 dan 4 di mana? Jadi gini Pak, kalau ini yang buat yang hipotesis pertama itu kan saya gunain hasilnya itu dilihat dari regresi 1 sama regresi 2. Karena Pak, sebelum pandemi sama sudah pandemi itu green counting terhadap harga saham. Untuk hipotesis kedua, itu kan saya COVID terhadap harga saham. Itu saya pakai regresi 2 aja dilihatnya. Terus kalau untuk yang hipotesis ketiga, itu kan saya masuk moderasi. Moderasi sebelum pandemi. Enggak. Pertanyaan saya gini, kamu hipotesisnya apa sih hipotesisnya? Hipotesisnya green counting terhadap harga saham sebelum dan semasa pandemi, lalu green counting, lalu COVID sendiri terhadap harga sahamnya, lalu peran si profitabilitas untuk memoderasi. Jadi pertanyaan saya gini ya, koefisien determinasi kamu ada 2 tuh. Iya, Pak. Yang 1 9, yang 1 8. Nah, di uji T-nya kok 1 gitu. Ini cuma ada H1, H2, H3 ini dapat dari persamaan. Coba lihat di EPUS-nya deh. Kita lihat EPUS-nya deh. EPUS-nya, Pak. Sebentar ya, Pak. Sebentar ya, Pak.
Mod. Yang kamu gunakan kan persamaan 2 dan 4 ya. Ya, itu yang saya paparin aja sih, Pak. Untuk pengujian hipotesa kamu gunakan yang mana? Pengujian hipotesis. Hmm. Uji T-nya bentar, Pak. Ini kan regresi. Ini Pak, untuk regresi satunya, kan dia edgesitas square-nya 0,03%. Ya. Nah, untuk regresi 2-nya, dia adjusted square-nya 0,09. Makanya saya ambil yang 0,09, saya paparin ke Bapak. Terus yang tadi di PPT buat apa kamu ini kan? Karena saya mikirnya saya kan hanya paparin untuk regresi 2 sama 4-nya aja gitu, Pak. Enggak. Kalau misalnya kamu 2 dan 4 ya logikanya logika orang ini kan pasti nanya yang sama dong. Bersama regresi 2 dan 4 di koefisien determinan. Kalau kamu gunakan satu ya satu aja kan gitu. Iya. Saya mikirnya karena saya cuma dipaparin 2 sama 4 aja, makanya tadi saya sebutin 2 sama 4 Ya, cukup. terus, Ya, gitu. ya yang ini persamaan berapa ini yang di layar nih? Yang 1 sama 3-nya, iya. Ini yang keempat? Ya, ini yang ini regresi 2. Regresi 2, oke. Ini regresi 2 nih, Pak. Ini regresi 1. Tunggu pelan-pelan. Yang ini regresi, ini 2, Pak. Ini jadi sebenarnya 0,09. Ini yang saya paparin. Yang kamu gunakan yang 0,09 ini. Nah, terus yang ini probe-nya pakai yang itu. Iya. Yang di layar tadi coba yang ini probe-nya 0,7 yang mana nih? Hipotesis. Uji T nih. Kamu gunakan yang 0,09 kan? Iya. Terus kalau yang probe-nya ini yang dapat angka dari mana ini? Hasil. Oh, itu dari hasil analisis persamaan regresinya, Pak. Dari hasil regresinya. Coba 0,4.
0,7 yang mana nih? Terus, bentar, Pak, bentar. Nggak ada angka itu. Benar, Pak. Oke. Yes, it is. 708. Mana 708? Itu angka dapat dari mana itu? Coefficient. Oh. Bentar, Pak. Oh, itu dari analisis persamaan regresinya, Pak. Kan regresi 1. Oke, saya tampilin yang regresi 2 aja ya. Regresi 2 di tabel 410, koefisiennya ada koefisien kan hipotesis 2 di tabel 410 itu variabel COVID memiliki nilai koefisien sebesar COVID-nya sebesar 0,18 dan probabilitasnya 0,3. Yang kamu buat dari PPT itu angkanya dari mana itu pertanyaan saya tuh? Dari Word-nya, Pak. Mana? Kamu nggak bisa tunjukkan tuh. Bentar, Pak. Dari, Ini ya. Saya belum. Probabilitasnya. Probabilitas. Kalau saya tunjukin Word-nya boleh nggak, Pak? nah, Word saya. coba lihat deskripsinya, Oke, saya share screen ya, Pak. Sudah terlihat, Pak. Kan untuk regresi 2 ya, Pak? Yang kamu tadi yang di PPT angka yang mana? Di regresi 2 kan saya Hmm. di sini bilang pada tabel 410 nanti di atas, Pak. Nilai koefisien sebesarnya segini dan probabilitas tes titiknya 0,03. Mana pelan-pelan. Mana 0,0? Yang mana angkanya? Ini regresi 2 4. Terus koefisien, terus itunya probnya. Coba balik ke persamaan 2 tadi kamu persamaan 2 coba persamaan 2 tadi yang regresi yang di deskripsi. Mana? Nih, hipotesis pertama, tabel 49 Green County memiliki nilai koefisien segini, dan probabilitas tes titiknya 0,7. Terus? Ini 4,9. Ini deh. Ini bahkan tadi ini yang hipotesis pertama, koefisien ERS-nya kan segini, Pak. Minus 0,7. Nah, probabilitasnya itu 0,7 0,18. Mana 0,18 mana probnya?
di sini. Tadi untuk penjelasannya di sini. Yang hasil hipotesis pertama. Nih, 0,718. Probabilitas statistiknya, Pak. Kan itu lebih besar daripada 0,5. Makanya hipotesisnya ditolak. Gitu. Nah, saya ngambil dari sini. Hipotesis pertama, hipotesis kedua, hipotesis ketiga. Yang 0,7 ini coba di EPUS-nya ada nggak? Kenapa, Pak? Di EPUS-nya mana? Tadi nggak ada angka itu di EPUS. Ada nggak? 0,7. Kayak ini. Oke, 40 ya, Pak. Ini regresi 1 ya berarti. Ini 0,7, 18. 0,7, 18. Oke. Ada nggak tadi di EPUS tadi? Nggak ada ya? Bentar, Pak. Saya... Ada, Pak? Ada kok. Sebentar, Pak. Nih saya screen nggak entire screen. Udah terlihat, Pak? Nih, ini regresi 1 ya, Pak? Ini EARS-nya 0,7018. 0,718. Ya, regresi 1. Ya. Jadi yang kamu uji, regresi 1 yang kamu uji yang disimpulkan tadi, bukan? Iya, untuk yang di PPT. Itu, iya. Di PPT yang ini ya? Ya. Iya, jadi saya pakai ini, Pak, probabilitasnya yang saya ambil. 7, terus yang bawahnya, coba lihat di PPT-nya. 0,03. Ini 0,18. Coba. Oh, koefisiennya. Ya, probnya. Iya, ini pakai regresi 2, Pak, saya. Pakai yang? Regresi 2. Regresi 2. Kalau yang tadi yang pertama, 0,718, yang pertama juga? Iya. Terus ini Pak, 0,0372 probabilitasnya. Koefisiennya minus. Oke. Koefisiennya. Jadi yang hipotesa pertama kau pakai regresi pertama, hipotesa kedua pakai regresi yang kedua, kan gitu ya? Iya. Oke, yang ketiga? Yang ketiga pakai regresi keempat. Oke. Terus dari kesimpulannya? Kesimpulannya, green counting nggak berpengaruh terhadap harga saham, dan ROA juga nggak bisa memoderasi pengaruh green counting terhadap harga saham. Oke. Terus baik sebelum pandemi ataupun sesudah pandemi. Ada keterbatasannya nggak? Keterbatasan penelitian saya, Pak. Nggak ada sih, Pak, saya. Paling lebih ke jurnal, karena yang replikasi saya, itu replikasi saya. Berarti sempurna punya kamu ya, skripsinya? Iya, Pak. Saya kesimpulan saran aja. Kesimpulan, oke. Yang variabel green tidak memiliki pengaruh signifikan, oke. Memiliki pengaruh positif, oke. Tidak dapat moderasi, oke. Terus ya sampel penelitian memiliki keterlibatan langsung. Oke. Terus pengumuman, kamu sampelnya gunakan perusahaan apa sih? Saya perbankan, Pak, bank umum konvensional. Itu terbatas atau enggak? Oh iya, Pak. Betul. Terbatas enggak? Iya, Pak, terbatas. Terbatas. Berarti kamu kapan keterbatasannya? Sebenarnya kamu di sarannya kamu ngomong apa sini? Buat yang nambah memiliki keterlibatan langsung. Iya. Seperti consumer good kan gitu. Di sini kok kamu tambahkan. Iya. Terus di pengembangan teorinya, Mas Kang, abstraksinya gimana abstraksinya? Ada nggak? Abstrak. Abstrak penelitian. Di Word ya paling saya nggak nyantumin sih. Iya, saya pengen lihat. Oke, bentar, Pak. Ini entire screen kan ya saya? Ini, Pak. Kekecilan ya, Pak? Oke. Bacakan deh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh green counting disclosure terhadap harga saham dan juga peran moderasi profitabilitas dalam pengaruh green counting disclosure terhadap harga saham. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang termasuk dalam kategori bank umum konvensional selama periode 2017 sampai dengan 2021. Dalam penelitian ini menggunakan metode pervasive sampling sehingga diperoleh 40 sampel perusahaan bank umum konvensional. Variabel dependent dalam penelitian ini yaitu harga saham yang diukur dengan return saham, sedangkan variabel independent dalam penelitian ini yaitu green counting disclosure yang diukur dengan EARC, yaitu Environmental Accounting and Reporting Disclosure. Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu profitabilitas yang diukur dengan ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa green counting disclosure tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, dan peran moderasi profitabilitas tidak memiliki pengaruh memperkuat atau memperlemah hubungan green counting disclosure terhadap harga saham. Oke, berarti di sini kamu udah jelas ya. Sampel udah terbatas tuh ya, 40 sampel ya. Iya, Pak. Keterbatasan kamu itu ya, oke. Oke, Ya udah, siap, Pak. makasih. Nanti saya tambahin. Silakan Bu Nova. Baik, Pak Dik-Dik. Khairunisa, Iya, Bu. ini kan kamu ada 4 model ya. Iya, Bu. Mulai dari kalau model pertama itu seluruh data berarti ya, Iya. ya kan? Yang model keduanya ada variabel dummy ininya, Ditambahin COVID dummy. ya. Oke. Model 3 itu dengan masukkan moderasi. Iya. Ya. Tapi Model sebelum pandemi. Iya. Ya, model 4 Moderasi. memasukkan moderasi dengan dummy COVID. Oke. Nah, di model 1 itu kok nggak ada variable size ya? Di model 1. Itu nggak ada size ya? Di mananya ya, Bu? Jadi variabel kamu nggak ada size di model 1. Di model 1. Sebentar ya, Bu. Ini biasa deh. Di model regresi 1 size nggak ada, di model 2, 3, dan 4 size ada. Ada, Bu, size-nya, cuman emang size-nya di atas NPL, Bu. Jadi waktu ketik gitu. saya size-nya dulu. Oh, urutannya. Iya. Hmm. Cuman soal urutan aja. Ini ada, Bu, di views-nya. Ada. Oke. Tapi model 1 kamu ini nggak fit loh. F-nya itu di atas 5%. 1. Ya, jadi wajar nggak ada yang signifikan nih. Paling cuma NPL. Tapi ini modelnya belum fit untuk regresi 1. Jadi sebaiknya tidak disajikan. Kamu harus dapatkan lagi model yang fit. Entah itu dengan lihat lagi masih ada outlier apa enggak. Biasanya gitu ya. Model 2, modelnya udah fit. Ya. Model 3 kembali tidak fit. Model 3 itu probability-nya di atas 5%, 0,2. Ya, berarti model berapa tuh? Model 3 ya. Model 3 nggak harus dirun ulang lagi. Model 4 fit. Jadi 2 dari 4 model tidak fit. Ya, nah itu kamu di Khairunisa ya, sampai nanti disajikan itu probability-nya di bawah 5%. Ya. Terus saya pakai misalkan yang udah ini ya, yang paling lebih kompleks yaitu yang regresi 4 ya. Nah, ini nanti silahkan dipertimbangkan mau keempatnya disajikan atau nanti dipilih salah satu saja yang paling kompleks atau tidak, itu silahkan gitu ya. Untuk memudahkan kamu dalam menginterpretasikan hasil. Gitu ya. Karena kan di model 4 ini model ratingnya ada, dummy-nya juga ada gitu. Kalau dilihat dari sisi environmental green accounting-nya, sebenarnya di dua
dua model yang fit ya, itu kan sama-sama tidak berpengaruh juga gitu. Si variabel moderasi juga tidak berpengaruh gitu. Either dia berdiri sendiri, di moderating variable sama-sama nggak berpengaruh. Nah, untuk dummy variable nih, dummy variable itu nggak bisa diinterpretasikan seperti oh COVID berpengaruh kepada harga saham, nggak gitu gitu. Yang kamu kasih kode 1 ini apa? Data selama COVID atau sebelum COVID? Kode 1 mana ya, Bu? Maaf. Dummy variable yang kode 1 tuh yang mana? Data yang mana? Kode 1 tuh yang ini, Bu, yang semasa pandemi, yang 2020 sama 2021. Nah, berarti yang 1 itu selama pandemi ya. Ya. Yang 0 berarti sebelum. Nah, berarti yang adalah hasil yang skor 1. Tapi interpretasinya berarti jadinya kayak gini, return saham, perusahaan return saham sampel selama COVID itu justru malah lebih tinggi dibandingkan sebelum COVID. Karena kan ini positif ya. Yang 1 lebih tinggi berarti dibandingkan yang 0 gitu. Interpretasinya. Kalau hanya sampai ya nggak ini ya. Terus saya itu terkait dengan masalah data ya, karena itu nanti akan pengaruhi interpretasi hasil akhir. Terus selain di bagian dummy tadi catatannya, untuk statistik deskriptif sih udah ya, cuma karena ini sebentar, mana dia tadi? Statistik deskriptif. Nah, untuk statistik deskriptif misalnya untuk green accounting. Mana sih green accounting? Biasanya orang tuh mulai dari variabel utamanya dulu, Khairunisa. Jadi setelah dependent, si ininya dulu. Kalau ini kan moderasinya duluan ya. Iya. Nah, contoh untuk di regresi 1, 2, 3, 4 kamu gabungin, rata-ratanya kan itu 29. Nah, itu meaningnya apa berarti? Untuk regresi 1, Bu. Untuk ini deskriptif ya, deskriptif di model 1, 2, 3, 4. Kan rata-rata dari nilai EARS itu 29 ya, 0,29. Itu meaningnya apa berarti? Berarti pengungkapan paling kecil di data penelitian saya tuh 0. Minnya kan 0,29. Itu artinya apa berarti? Berarti rata-rata pengungkapan green counting di objek penelitian saya, bank konvensional itu pengungkapannya 29%. Atau enggak 0,29. Berarti masih rendah ya? Itu udah ada di tabel. Terus itu berarti bukan interpretasi namanya. Itu mengulang. Udah ada di tabel, nggak perlu disebutin lagi. Yang saya masukkan meaning di sini, kamu harus compare. Ini kan berarti 29 itu 29% kan dari item yang diungkapkan. Iya. Nah, berarti tergolong kan ini berarti pengungkapannya luas atau sedikit nih gitu. Sedikit, Bu. Nah, itu larikan ke situ interpretasinya, jangan diulang lagi. Di tabel kan orang udah ada, tinggal baca. Ya. Nah, itu nggak bunyi tuh. Disesuaikan dengan konteks variabel kamu, karena kan kamu checklist. Berarti dari total item ya cuma 29%, 50% aja nggak nyampe. Berarti kan pengungkapannya untuk item yang dijadikan ukuran si EARS ini tergolong rendah gitu. Jadi untuk semua variabel diinterpretasiin seperti itu ya, Bu? Nggak bisa gitu juga, karena contoh untuk NPL. Sekarang kita pindah ke NPL ya. NPL itu rata-ratanya 1%. 0,1. Itu meaningnya apa? Berarti rata-rata sampel saya bank konvensional itu NPL-nya 1%.
Terus? Kalau masih itu berarti sama dengan mengulang yang ada di tabel kan? Iya. Kamu Berarti harus compare kredit dengan informasi apa oh, agar informasi yang 1% itu 0,018 itu bisa berbicara banyak. oh. Saya kayak berarti kredit yang dikasih sama bank itu Hmm. berarti masih mengalami kredit macetnya itu 1% gitu, Bu. Dari total kredit yang udah Iya, dikasih ke bank gitu. masih sama itu meaningnya. Kan udah ketahuan. Aja ini kamu bandingkan aja dengan indikator kesehatan bank, NPL itu maksimal berapa, baru simpulkan, oh masih aman, masih sehat gitu. Si Gitu di ya. Jadi deskriptif itu kamu harus dapetin feel datanya gitu. Makanya kadang nggak bisa dihajar begitu aja, disamain variabel, apalagi kamu perbankan. Perbankan itu kan eh, udah diatur ya, itu sudah diatur. Jadi kamu merujuk ke situ untuk agar lebih bunyi nih, sehingga kamu nggak mengulang informasi yang ada di tabel. Oke, Bu. Ya, size itu dalam len kan? Iya, Bu, di loan ini. Balikin ke data aslinya. Oh, 1,44 itu berapa miliar, berapa triliun itu, oh, size ya. yaitu Balikin. 40 sampai 50 triliun sih kalau saya lihat datanya tadi yang 31,4. Iya, nanti dieksponenkan ini biar dia kembali ke data awalnya. Itu ya interpretasi untuk size. Kalau dilenkan, statistik deskriptif kita balikin ke data aslinya. Tuh. Terus untuk dummy, kalau dummy ini ya berarti kan nggak perlu dihitung min-nya nih. Cuma 1 dan 0. Kan nggak ada nilai data yang nilainya 0,48. Iya. Ya kan, berarti kalau 151 observasi, berapa yang nilainya 1, berapa yang nilainya 0. Itu aja, Oke. ya. Sama Iya. untuk variasi data. Standar deviasi di sini oke lah, sudah kamu jelaskan bahwa, oh sebaran data rendah, oh sebaran datanya luas, gitu. Itu masih oke. Maksimum, minimum, udah. Tinggal yang tadi tuh, meaning kecenderungan datanya itu ada pada nilai min. Nah, itu belum bunyi. Ya, tambahkan itu di statistik deskriptif. Sama run ulang untuk 2 model lagi tadi tuh. Nah, ini kan tidak berpengaruh ya si green accounting-nya. Iya, Bu. Lalu, bentar, mana bagian ini? Penjelasannya karena investor itu tidak mementingkan adanya green accounting ini. Kurang lebih gitu ya kalau saya simpulkan dari argumentasi kamu. Kenapa Iya. dalam riset kamu dia tidak berpengaruh? Lebih karena ada option lain karena kan setiap investor penilaiannya beda-beda gitu, Bu. Kalau green accounting kan lebih ke kualitatifnya. Gimana kegiatan dia ke masyarakatnya gitu-gitu. Mungkin beberapa investor lebih ngelihat ke laporan keuangannya yang datanya kuantitatif. Apa dasar argumen itu ada nggak? Kalau saya sih juga dari jurnal, Bu, itu semua. Merujuk ke ini. Nilai Iya. data ROA kamu juga, kalau pakai angka keuangan, ROA juga nggak ngaruh loh ke harga saham. Ya Iya. kan? Iya, Jadi terus kalau kamu bilang bahwa performance, angka laba, segala macam gitu. Nah, ternyata dalam data kamu tuh dibantah sendiri dengan temuan si ROA gitu. iya. Ya kan? Mestinya kan investor itu kalau dianggap ya udahlah dia cuma ngelihat indikator keuangan doang dulu untuk melihat apakah dia mau invest apa enggak. Lah dirontokkan lagi nih sama temuannya si ROA yang ternyata nggak ngaruh gitu. Padahal kan kita harapannya ya kalau ini aspek profitabilitas aja nggak cukup untuk membuat investor itu membeli atau membeli saham kita, apalagi dong kalau gitu. Nah, temuan riset ini nggak apa unik gitu ya. Nggak bisa kamu pakai argumentasi yang ada di artikelnya Febrianto, Liu gitu. Dia bisa
pakai alasan yang lain, kinerja keuangan gitu, mungkin bisa gitu. Nah, solusinya menurut saya itu kan tadi tingkat si pengungkapan green accounting-nya kan masih rendah tuh. Iya, Bu. Sedikit banget pengungkapannya. Kalau dia pengungkapannya masih sedikit, ya mungkin bagi investor nggak kebaca sama mereka gitu. Ya, kalau nggak kebaca, mereka nggak bisa detect, mereka nggak bisa menghargai informasi itu, jadi wajar nggak ada efeknya ke keputusan mereka gitu. Gitu ya. Oke, Bu. Aduh, udah ada ini lagi nanti ya, rapat ya. Pengungkapannya rendah. Oke. Eh, itu saran saya terkait dengan variabel utama kamu ya. Sisanya untuk generasi dan lain-lain tadi tambahannya ya silakan di-run ulang ya, biar model yang ditampilkan di sini adalah model yang fit ya, yang bisa digunakan untuk memprediksi. Dan untuk implikasi manajerial, sekalipun tidak berpengaruh, kamu nyaraninnya apa gitu? Apakah nggak usah memperkuat aspek green accounting-nya, atau kamu mengarahkannya justru gimana caranya agar informasi green accounting itu ditambah? Kan dalam riset ini nggak ngaruh, kan? Jadi gimana caranya agar ngaruh? Karena kan kita trennya ke depan dituntut lagi nih, bakal menjadi mandatory nih gitu. Yang sustainable business gitu ya, bahkan harus mengadop setidaknya beberapa 1-2 lah agenda SDG ke dalam perusahaan yang kira-kira matching gitu. Nah, jadi nggak bisa juga dikatakan kalau sekarang datanya menyatakan bahwa oh belum ada efeknya, berarti implikasinya kamu arahkan ke gimana caranya agar aktivitas perusahaan yang intinya itu menunjukkan praktek-praktek green accounting mereka itu bisa ditangkap oleh investor sehingga itu memancing mereka untuk bisa invest. Nah, implikasi manajernya kamu arahin ke situ. Nah, bisa dilihat dari aspek-aspek apa aja tadi yang masih 0000. Ya, nanti dari situ kamu rekomendasikan kira-kira apa yang gimana caranya agar ini item itu tidak nol gitu. Tidaknya ada. Nanti sambungin dengan ini pengungkapan sustainability report gitu kan wajib tuh. Ya. Nah, ini kan kamu merujuknya pakai indikator yang di luar ya. Ya. Luar negeri kan. Nanti tambahin dengan yang POJK kita. Ya itu ya, Renisa, untuk hasil penelitian kamu, nah, terus nanti mana yang akan digunakan ya untuk dibungkus di aplikasi. Demikian Pak Dik-Dik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Mas Panta. Mas Panta. Selagi uji. Ya, sebentar tadi saya telepon lagi ya. Selagi uji sebentar. Ya. Oke, terima kasih Pak Didik sama Pak Bu Nova ya. Mungkin skripsi si apa ada tuh, kalau skripsi 1 tuh mungkin mereka fakta yang ada ya, fakta yang ada. Kalau prediksi mungkin bisa ya bisa enggak. Jadi saya rasa mungkin bersama 1, 2, 3, 4 disajikan. Kemudian nanti kalau mau prediksi silakan aja dari situ dianalisis mana untuk bersama bisa memiliki nilai prediksinya ya. Karena itu ada di situ ya, si Salsabila ya, Sabila. Ya, Pak. Dan saya nggak tahu juga tuh kamu menyajikan persamaan apa 24 ya? Iya, Pak. Ya, nggak pernah kamu konsultasikan saya itu ya, nggak pernah konsultasikan saya. Saya nggak tahu juga tuh apa alasannya. Karena satu itu kan paling tidak itu bukan fakta ya. Jadi kalau mau prediksi ya boleh dipilih salah satu itu pada, tapi jangan hilangkan di skripsi ya, itu saja. Dan terima kasih masukan sama Bu Nova sama Pak Didik ya. Malah ada lebih ekstrim lagi kalau sudah melihat apa penjelasan dari guru-guru besar tempat lain itu, jangan tuntut mahasiswa terlalu tinggi lah ya. Faktanya udah cukup bagus. Tapi untuk prediksi boleh, nggak masalah, pilih salah satu itu. Itu Mbak Nova. Jadi saya setuju Mbak Nova, tapi jangan dihilangkan karena mereka ada fakta juga, dan di samping itu juga tingkat level ekonometrik mereka tidak sepadan dengan S2, itu harus diingat betul ya. Tidak sepadan bagi dengan S3 ya. Jadi kalau mereka mau lebihkan boleh sesuai kemampuan mereka, tapi kalau mereka faktanya sudah cukup luar biasa itu.
Saya sampaikan terima kasih masukan Bu Nova sama Pak Didik ya. Terima kasih banyak. Oke, makasih Pak Alta. Indonesia, Devita, tolong Pak izin di-prepkan dulu tuh Indonesia-nya. Maaf, kenapa Pak? Indonesia lab dulu. Oh, oke. Izin live ya Pak, Bu. Iya, oke. Assalamualaikum. Gimana Indonesia? Nggak bisa jawab ya? Pertanyaan-pertanyaan ujian nggak bisa ya? Iya Pak. Bisa. Oke. Alhamdulillah kalau sudah dinyatakan lulus ya. Nah, langsung to the point aja, nilai kamu 81,05 ya. Kamu banyak berterima kasih pada pembimbing kamu ya. Banyak nolong kamu tuh. Ya. Iya Pak, pasti. Oke. Cuma saya minta satu permintaan dari saya nih. Iya Pak. Kamu punya saudara nggak? Saya ada kakak. Yang belum kuliah. Nggak ada. Nah, nggak ada. Saya terakhir. Ada tetangga. Tetangga ada lah Pak. Nah, kamu pasarin lah IBS. Oh. Ya. Gimana selama kuliah di IBS kesannya? Saya suka sama budayanya sih Pak. Oke, terus ya sistemnya juga bagus sih, nggak yang kacau gitu Pak. Kacau gimana? Teman-teman saya tuh kayak kadang ngapusnya nggak jelas gitu loh Pak. Misalnya sidang, daftar sidangnya hari ini tapi diumuminnya jadwalnya tuh bulan depan, bulan kapan. Terus masih nggak sistem. Kalau di sini kayak akademiknya menurut saya udah bagus. Kalau perkuliahannya? Perkuliahannya awal saya merasa bagus, cuman makin ke atas mungkin materinya juga makin susah, jadi saya merasa agak ada beberapa pelajaran yang kurang aja gitu Pak. Keseluruhan bagaimana kesan kamu terhadap IBS? Keseluruhan saya suka budayanya sih Pak, budaya mahasiswanya tuh nggak senioritas di sana. Jadi layaknya kamu pasarkan ke calon-calon mahasiswa baru ya? Kalau buat lingkungan menurut saya bagus. Nah, udah kamu ini kan dong, informasikan ke masyarakatnya, lainnya kan? Oke Pak. Oke, ya kita ada pesan dari saya coba deh Pak. Oke, coba Mbak Sparta, silakan Mbak Sparta. Oke, Mbak Nova. Gimana Pak? Ya, Khairunisa selamat ya, udah menyelesaikan tahapan untuk skripsinya. Dari saya pesannya ya jangan berpuas diri, tetap belajar, jangan berpuas diri dan jangan merasa cukup dengan pengetahuan yang dan keterampilan yang dimiliki saat ini, gitu ya. Teruskan, masih ada S2, masih ada S3, masih ada mungkin profesi ya yang bisa kamu ikuti. Terus jangan lupa nanti mengisi ya. Jadi ketika udah bertebaran gitu ya, bekerja di mana misalnya, nanti IBS akan kirim survei, mohon kerjasamanya untuk mengisi survei itu ya. Sekali lagi selamat Khairunisa, salam ya. Terima kasih Pak Sparta, Pak Didik, dan Bu Nova, sama Mbak Devita. Oke. Dan demikian sidang saya tutup ya. Sebelum Mbak. Oke. Saya mau nunggu di Pak Didik saya nih. Saya nggak mau nyelak saya. Terima kasih Pak Didik, Bu Nova ya. Dan sekali lagi, pertama ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Didik sama Bu Nova, dan juga selamat kepada Khairunisa Salsabila ya, yang telah berhasil lulus dengan baik pada hari ini. Dan sesuai dengan, saya tertarik dengan statement kamu ini, yang paling kamu suka itu budaya ya. Ternyata budaya mahasiswa. Kalau budaya yang bukan mahasiswa kamu nggak suka berarti? Bisa budaya akademik, budaya dosennya, pergaulan nggak suka berarti? Saya suka juga sih Pak. Oh ya, apa yang kamu suka? Dosen di sana menurut saya. Di sana itu di mana? Bukan di mana? Iya, misalnya di IBS. Di IBS mungkin beberapa kali saya mungkin ketemu atau bimbingan atau di matkul, saya ngerasa nggak ada yang judgmental gitu Pak. Saya semua benar-benar bimbing buat jadi dosen gitu. Mungkin beberapa ada dosen yang mungkin teman saya juga ini galak banget gitu, tapi saya nggak menemukan di IBS yang separah itu gitu.
Kalau materi kuliah gimana? Kalau bandingkan dengan teman-teman kamu yang kuliah di tempat lain, materi kuliah kita Eh, gimana? Bagus sih Pak. Saya ada teman saya juga swasta besar, tapi dosennya itu nggak wajib pakai PowerPoint, kalau kita kan wajib. Kita Terus nggak wajib, waktu kita pertama nggak wajib saya, juga kayaknya. Kita nggak wajib juga, cuma dosennya punya kesadaran untuk pakai. oh, Nggak wajib juga sih. Nggak ada tapi saya merasa ketentuan. selalu difasilitasin materi gitu sama Iya, dosennya. iya, iya. Oke, Terus waktu kalau awal efektif karena muridnya dikit. Waktu saya masih offline ya Pak, itu kan cuma 20 orang sekelas itu. Itu menurut saya efektif buat belajar. Banyak kampus yang 1 orang 40-50 itu kurang. ya, jadi mahasiswa sedikit atau enggak itu ada sisi lain yang harus kita lihat. Tadinya EBS itu harusnya per kelas itu 25 sampai 30. Kalau sedikit berarti memang mahasiswa sedikit masuk. Jadi harusnya 25-30 ya. Jadi untuk itu kami kan dari Indonesia Bikin School minta tolong pada alumni supaya bagaimana alumni itu berusaha menarik perhatian teman SMA, dengan SMA memperkenalkan SMA sama orang tua murid ya, untuk bisa tertarik masuk IBS. Karena IBS itu di lingkungan industri sudah bagus ya, tapi di SMA nggak dikenal, jadi nggak nyambung gitu. Jadi industri perbankan kita udah bagus ya, bagus, sering dipuji. Tapi pujian tuh rasanya nggak ada maknanya, karena mahasiswa nggak ada. Sama kita dipuji ganteng, tapi nggak makan sehari nggak cukup ya. Percuma juga. Wah, ibu cantik, bapak ganteng, tapi makan sehari nggak bisa, duit nggak ada, kan percuma juga. Jadi bagaimana kalau kita dipuji baik itu kita berusaha keras mendapatkan penghasilan yang lebih bagus ya. Nah itu yang saya minta mungkin ke alumni ya, supaya berusaha untuk membantu IBS dalam mempromosikan IBS bukan ke industri, nggak perlu ke industri ya. Nggak usah promosi IBS ke industri, udah cukup ya, udah cukup sekali itu. Tapi promosi ke SMA yang nggak cukup. Sumber penghasilan kita tuh dari SMA, bukan dari industri. Ya, industri itu hanya muji kita aja, tapi duit nggak ada dari mereka. Sedangkan duitnya dari anak SMA. Anak-anak SMA ini kita ya, sama saya pergi ke suatu komunitas, saya dipuji, tapi penghasilan saya bukan di komunitas itu, penghasilan komunitas lain. Dan saya tidak dapat apa-apa komunitas lain itu cuma aja pujian itu, ya. Nggak ada guna juga. Itu realistis saja. Itu yang lupa kita memperhatikan seperti itu. Nah, bagi anak-adik mahasiswa, tolong dibantu seperti itu. Kalau industri sudah cukup lah, sudah cukup ya, sudah banyak banget ya. Tapi yang sisi sumber mahasiswa kita nggak dikenal sama sekali nggak dikenal ya. Dan kita mungkin kampus kita kecil ya, dan juga kiprah-kiprah dari industri yang kita ada, kiprah kita industri itu mereka nggak dianggap itu. Jadi kita tolong itu aja Mbak, itu ya Mbak dari Indonesia ya. Terima kasih banyak atas bimbingan kamu selama ini cukup baik ya. Dan salam ke orang tuamu dan selamat. Semoga sukses nanti di dunia kerja. Oke, itu aja. Didik, terima kasih Didik. Oke, terima kasih Pak Aspata. Ini saya jangan lupa ya pesan saya ya. Ya. Siap Pak. Ya, informasikan ke saudara, ke tetangga, kemana pokoknya berada di IBS ya. Pertama mahasiswanya ya. Dan kelulusan kamu ya. Oke, demikian yang saya tutup ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Terima kasih. Didi. Ya. Terima kasih banyak Terima kasih. Pak Terima kasih Mbak Nova, Mas Pak Didi. Parta. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Devita.